Selamat datang di channel Menur Independent Riders. Kamu pasti sudah tahu bahwa mengendarai sepeda motor lebih beresiko daripada mobil yang sudah dilengkapi dengan kabin, bumper dan pelindung lainnya. Buat kamu yang suka melakukan kegiatan touring atau mengendarai motor dengan jarak tempuh jauh, diperlukan beberapa perlengkapan penunjang keselamatan berkendara untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan. Dalam memilih perlengkapan ini kamu tidak boleh sembarangan. Pastikan perlengkapan kamu aman, serta nyaman ketika digunakan berkendara. Apa saja perlengkapan penunjang keselamatan untuk mengendarai motor tersebut? Langsung saja simak video kami. Ja. I kan plyndre lige så tosset I vil, men I tager hjelm på. Helm. Helm berguna untuk melindungi pengendara dari resiko cedera di bagian kepala jika terjadi kecelakaan. Pastikan untuk menggunakan helm yang berkualitas bagus, baik jenis helm sepeda motor half maupun full face. Helm yang digunakan juga harus sesuai dengan ukuran kepala, agar nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh. Pakai alas kaki yang tepat. Alas kaki yang tepat adalah sepatu touring dari bahan yang kuat dan tahan air. Sepatu yang baik untuk touring bisa melindungi bagian mata kaki, tulang kering dan jari kaki. Membawa busi cadangan. Busi sangat penting, terutama jika touring yang membutuhkan waktu dan jarak yang jauh. Busi yang panas rawan rusak, sehingga perlu diganti dengan busi cadangan yang dibawa. Memasang box motor tambahan. Box motor bisa dipasang pada bagian belakang setelah jok motor. Alat ini berguna untuk membawa barang yang dibutuhkan saat touring nantinya. Box motor juga harus dipasang dengan tepat juga dengan berkat yang kokoh agar menjaga keseimbangan motor ketika digunakan dan mencegahnya patah di tengah perjalanan. Fungsi lainnya adalah sebagai sandaran bagi para boncengers agar duduk bisa rileks. Flat Tire Repair Kit. Peralatan selanjutnya yang perlu dimasukkan list adalah Flat Tire Repair Kit. Peralatan ini berguna jika motor mengalami kebocoran ban. Pasalnya terdapat pompa atau tabung gas, obeng, lem, dan karet yang bisa digunakan untuk menambal ban. GPS atau peta fisik. Persiapan touring motor yang juga penting adalah mengumpulkan banyak informasi mengenai rute dan tempat-tempat yang akan dilalui. Anda bisa memahaminya dengan membaca GPS pada smartphone dan menandainya sebelum keberangkatan, sehingga saat berkendara sudah siap. Intercom. Fungsi utama intercom sebagai alat komunikasi antar perorangan saat touring. Juga memiliki fungsi Bluetooth yang memungkinkan untuk melakukan panggilan telepon tanpa harus berhenti untuk membuka handphone. Selain dapat menunjukkan arah, alat komunikasi bikers ini dapat menunjukkan navigasi GPS dalam bentuk suara yang terhubung dengan handphone, sehingga salah jalan atau tersasar dapat diminimalisir. Istirahat yang cukup. Sebelum berangkat, sebaiknya istirahat yang cukup agar tubuh fit dan bugar. Jangan lupa pula untuk makan yang cukup, namun tidak berlebihan agar tidak ngantuk saat berkendara. Pick up your jacket. Jaket. Jaket bisa melindungi diri dari angin dan cuaca malam yang dingin. Jaket juga dibutuhkan untuk melindungi tubuh dan meminimalisir cedera jika terjadi kecelakaan. Usahakan pakai jaket yang sudah terpasang body protector di dalamnya. Moti ko pick up kaun karega? Zing Raincoats. Jas hujan berwarna cerah. Perlengkapan ini wajib dibawa terutama saat cuaca hujan. Jas hujan harus dipilih yang berkualitas agar tidak ada rembesan yang bisa membuat pakaian dan tas menjadi basah. Untuk warna jas hujan, sebaiknya yang terang atau bisa memantulkan cahaya agar mudah mengidentifikasi posisi motor dari kendaraan lain di tengah cuaca hujan dan mendung.
Perhatikan kondisi tubuh. Saat tubuh sedang sakit, sebaiknya tidak melakukan touring. Karena itu, anggota touring harus dalam kondisi sehat. Jika pada hari Anda seharusnya berangkat touring, merasa tidak enak badan, maka sebaiknya tidak usah mengikutinya. Lebih baik tidak ikut serta, daripada membahayakan diri sendiri dan menyusahkan anggota yang lainnya. Good morning all. Time to get into a beautiful song on this beautiful. Peralatan P3K. Peralatan P3K wajib dibawa karena untuk upaya pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Karena itu, Anda wajib membawanya karena bisa jadi dibutuhkan oleh diri sendiri atau peserta touring lainnya. Pakaian ganti. Selain jaket dan mantel, pastinya Anda harus membawa pakaian ganti secukupnya. Bepergian beberapa hari tentu tidak nyaman jika tidak mengganti baju, terutama pakaian dalam. Bawa juga peralatan mandi secukupnya seperti sabun, sikat dan pasta gigi, handuk kecil, shampoo. Powerbank. Selain handphone, charger, powerbank juga wajib untuk dibawa. Hal ini demi menjaga daya tahan ponsel Anda selama touring. Siapa tahu ada orang yang menghubungi atau ingin melakukan pencarian informasi lewat handphone. Jadi, kondisi ponsel tersebut jangan sampai mati. Melakukan pemeriksaan kondisi motor. Sebelum berangkat, sebaiknya pergi ke bengkel resmi untuk mengecek kondisi motor. Periksa oli, aki, hingga kekencangan baut motor. Hal ini sangat penting untuk menghindari motor mogok atau rusak di jalan karena perjalanan jarak yang jauh. Sarung tangan. Sarung tangan bukan hanya salah satu perlengkapan untuk bergaya dengan model dan motif. Fungsinya adalah untuk melindungi kulit supaya tidak terbakar sinar matahari langsung. Oleh karena itu Anda bisa memilih jenis sarung tangan yang tebal atau bahkan terbuat dari kulit. Gunakan sarung tangan yang pas, tidak terlalu sempit atau longgar. Barang wajib selanjutnya yaitu senter dan pemantik api. Kedua barang ini penting untuk digunakan saat malam hari jika sudah sampai di tempat istirahat. Perannya yaitu sebagai sumber cahaya dan untuk menyalakan api digunakan untuk memasak misalnya. It has got to be the cutest traffic stop in history. License, registration. Surat kendaraan dan identitas lengkap. Selain helm, surat-surat kendaraan juga wajib untuk dibawa. Bawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, surat izin mengemudi, dan KTP Anda yang aktif. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Hal ini demi keamanan selama berkendara, apalagi jika Anda melewati beberapa kota. Tentukan tempat pemberhentian istirahat. Hal yang sering terlupakan oleh pengendara adalah tidak merencanakan tempat berhenti untuk beristirahat, sehingga seringkali memaksakan sampai ke tempat tujuan. Disarankan 2 jam sekali untuk beristirahat, sehingga tubuh pun dapat kembali fokus dan menghindari potensi bahaya ketika merasa lelah. Jangan lupa untuk seluruh pengguna sepeda motor yang akan melakukan touring jarak jauh maupun dekat. Dianjurkan agar selama di perjalanan harus tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dimanapun berada. Agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman hingga selamat sampai di tujuan. Membawa kunci-kunci atau peralatan bongkar motor sederhana. Beberapa contoh kunci yang harus dibawa saat touring adalah kunci L, kunci pas, obeng, tang, pisau lipat, dan lainnya yang dirasa perlu. Peralatan ini dibutuhkan jika terjadi sesuatu pada sepeda motor. Uang dan dompet. Nah, yang satu ini sepertinya juga wajib sekali untuk dibawa, yaitu dompet. Dalam dompet, Anda bisa membawa beberapa uang dan kartu-kartu penting. Hindari membawa uang tunai yang terlalu banyak dan bawa secukupnya saja. Selebihnya,
Anda bisa mampir ke ATM jika membutuhkan lebih. Demikianlah beberapa peralatan atau barang yang harus dibawa selama touring motor. Pastikan semua peralatan sudah di-checklist sebelum berangkat ke tempat tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya. Semoga video ini bermanfaat. Hati-hati di jalan dan selamat sampai di tempat tujuan. Salam sehat selalu dari Menur Independent Riders.